Kulto class, how are you today? Iya, are you excited? Miss harap iya, karena hari ini kita akan melanjutkan topik kita. Sebenarnya masih tentang digestive system ya, tapi kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang menyerang sistem pencernaan pada manusia dan bagaimana caranya untuk terhindar dari penyakit tersebut ya. You can open your textbook from page 40 dan juga sambil perhatikan PowerPoint yang telah Miss kerjakan. Oke, ini our topic today. Nah, yang pertama itu kita mau mencari tahu sebenarnya penyakit apa sih yang menyerang sistem pencernaan manusia. Yang kita tahu selama ini hanya penyakit MAH ya biasanya yang menyerang lambung ya. Ternyata ada banyak juga penyakit yang menyerang. Contohnya yang pertama ini gastritis. Ini atau bahasa Indonesianya ini disebabkan bahasa Indonesianya dia radang perut ya. Ini disebabkan oleh inflammation pada dinding lambung kita. Jadi ada peradangan pada dinding lambungnya, makanya disebut dengan radang perut ya. You can open your textbook from page 40. Nah, ini biasa disebabkan oleh bakteri, terus taking too much alcohol, and then mengkonsumsi obat yang terlalu banyak seperti aspirin ya. Jadi kalau misalnya kamu meminum obat, jadi misalnya sakit dan kita sedang mengkonsumsi obat, biasakan banyak minum air putih. Karena kalau misalnya kamu kekurangan air putih, lambung kita akan terganggu. Oke, yang penyakit kedua, we continue with peptic ulcers ya. Nah, itu disebut dengan bisul perut. Wah, bisul ya. Ternyata anak-anak, bisul itu tidak terjadi hanya pada kulit bagian luar. Di dalam lambung ini juga bisa terjadi bisul. Nah, peptic ulcer ini ditandai dengan vomiting atau ini muntah-muntah ya. Banyak lagi gejalanya yang bisa kalian lihat di page 41. Misalnya sakit perut, bloating, loss of appetite, nafsu makan itu kurang atau semakin meningkat ya. Terus ada mual juga. Nah, inilah gejala dari peptic ulcer ini. Nah, kemudian ini disebabkan oleh makanan juga ya, dan juga ini sangat menyakiti pada bagian lambung kalian. Next we continue with ini reflux disease. Itu biasanya kita sebut dengan apa ya bahasa familiarnya ya, asam lambung ya. Nah, yang kita tahu lambung kita ini kan mengandung asid, mengandung asam. Nah, sebenarnya cairan asid ini terdapat di dalam lambung. Tapi karena ada suatu kondisi, cairan asam lambung ini naik sampai ke tenggorokan kita. Makanya kalau misalnya anak-anak, tapi Miss doakan jangan, misalnya bersendawa, tapi merasakan asam di bagian tenggorokan, nah hati-hati kamu sudah mengalami penyakit yang ini ya. Nah, penyakit asam lambung inilah nanti bisa menjadi penyakit MAH atau bahkan lebih berat ya. Jadi untuk itu kamu harus memperhatikan pola makan, harus teratur ya. Nah, ini juga disebabkan oleh smoking. Open your book page 42. Terus kemudian diet yang terlalu ketat, terus alkohol atau kafein, dan juga stres ya. Jadi atur pola makan, atur kesehatan, atur pikiran ya. Nah, jadi untuk reflux disease ini ada beberapa makanan pantangan dan ada beberapa makanan yang dianjurkan ya. Nah, bisa dilihat. Jadi kalau misalnya sudah mengalami penyakit asam lambung, tolong hindari makanan yang ini. Coffee, wine, fat food, soft drink. Nah, soft drink itu pun mau gimana-gimana tidak ada yang sehat ya. Chocolate, garlic, onion, tomato. Tapi coba lebih banyak mengkonsumsi yang ini. Lebih banyak memakan makanan yang mengandung serat dan grains ya. Contohnya ginger, brown rice, itu beras merah. Makanya kalau misalnya orang sakit MAH diutamakan ganti beras, coconut, celery, berries, melon, and banana. Oke. Next, penyakit terakhir itu ada irritable bowel syndrome. Nah, ini disebut dengan iritasi pada usus ya. Jadi usus kita juga bisa iritasi karena usus merupakan bagian dari organ pencernaan. Nah, ini ditandai dengan terjadinya diare ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini dia akan berkontraksi karena penyakit ini. Next. Sekarang, how we care for our digestive system, bagaimana caranya kita merawat sistem pencernaan kita. Yang pertama itu aiding digestion. Jadi, memakan makanan yang membantu sistem pencernaan. Kamu bisa lihat contohnya di sini seperti yogurt, apple,
terus papaya, grains, beet, miso. Nah, ini semua contoh-contohnya ya. Tempe. Jadi tempe ini makanan khas Indonesia, termasuk ke dalam makanan yang membantu sistem pencernaan manusia. Dan juga kalau buahnya di mana? Nah, inilah buahnya, termasuk lemon, apple, banana, sama buah beet, yaitu membantu sistem kelancaran sistem kita. Nah, kemudian kita harus pastikan juga kalau makanan kita itu tetap aman, mulai dari peternakan atau perkebunannya sampai ke piring kita. Ini pesan langsung dari WHO ya, organisasi dunia yang mengamati tentang makanan. Jadi food processingnya harus diperhatikan, proses packagingnya juga, terus penjualannya gimana, sama persiapan sehingga pada akhirnya kita bisa konsumsi dengan safety ya. Nah, kemudian yang terakhir itu storing food. Jadi cara menyimpan makanan ini juga harus diperhatikan ya. Kalau misalnya kita punya kulkas, proses penyimpanannya juga diperhatikan. Mulai dari yang ready to eat food, kemudian di sini baris-barisnya. Mama kalian juga pasti sudah tahu bagaimana cara menyimpan makanan supaya tetap aman kita konsumsi. Nah, dan pada akhirnya setelah disimpulkan, bagaimana caranya menjaga pencernaan kita mulai dari sini ya. Pastikan cuci tangan juga sebelum makan, terus persiapkan makanannya, terus perhatikan cara menyimpan makanannya. Oke, I think that's all for our topic today. I hope you can understand. See you next week and bye-bye. God bless you.